Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di video part 4. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah penulisan dan kodifikasi hadis. Nah, materi ini sangat penting karena apa? Karena menjelaskan bagaimana hadis Rasulullah SAW dapat terjaga keasliannya hingga sampai kepada kita saat ini. Nah, dengan mengetahui sejarahnya, kita akan memahami bahwa penghimpunan hadis bukan dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui proses yang panjang, penuh kehati-hatian, dan melibatkan banyak ulama yang memiliki integritas tinggi. Nah, sebelum membahas sejarahnya, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan penulisan hadis. Nah, penulisan hadis adalah kegiatan mencatat sabda, perbuatan, ketetapan, maupun sifat Rasulullah SAW dalam bentuk tulisan agar dapat dipelajari dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Pada masa awal Islam, penyampaian hadis lebih banyak dilakukan melalui hafalan, karena masyarakat Arab dikenal memiliki daya ingat yang sangat kuat. Namun, seiring bertambahnya jumlah hadis dan meluasnya wilayah Islam, penulisan hadis mulai dilakukan secara lebih teratur agar tidak terjadi kekeliruan dalam periwayatan. Dengan demikian, penulisan hadis menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga keaslian sunnah Rasulullah SAW. Nah, penulisan hadis pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, hadis pada dasarnya lebih banyak dipelihara melalui hafalan para sahabat. Hal ini disebabkan masyarakat Arab saat itu memiliki budaya menghafal yang sangat kuat. Selain itu, pada awal turunnya wahyu, Rasulullah SAW pernah melarang sebagian sahabat menulis hadis. Nah, larangan tersebut bertujuan agar ayat-ayat Al-Quran tidak tercampur dengan hadis, mengingat pada saat itu Al-Quran masih terus diturunkan secara bertahap. Namun, larangan tersebut bukan berarti penulisan hadis dilarang untuk selamanya. Setelah para sahabat mampu membedakan antara Al-Quran dan hadis, Rasulullah SAW memberikan izin kepada beberapa sahabat untuk menulis hadis. Nah, beberapa sahabat yang dikenal menulis hadis antara lain Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Nah, beliau ini memiliki catatan hadis yang terkenal dengan nama Asy-Syahifah Asy-Syadikah. Nah, catatan tersebut berisi ratusan hadis yang langsung ditulis dari Rasulullah SAW dengan izin beliau. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penulisan hadis sebenarnya telah dimulai sejak masa Rasulullah SAW, meskipun belum dilakukan secara resmi dan menyeluruh. Nah, dari peristiwa ini, kita dapat memahami bahwa Rasulullah SAW sangat menjaga kemurnian Al-Quran. Setelah Al-Quran benar-benar terjaga, dan para sahabat mampu membedakannya dari hadis, penulisan hadis mulai diperbolehkan sebagai bentuk penjagaan terhadap sunnah beliau. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, Islam berkembang sangat pesat. Wilayah kekuasaan Islam semakin luas, dan para sahabat mulai tersebar ke berbagai daerah untuk berdakwah. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan akan penulisan hadis semakin besar. Oleh karena itu, pada masa sahabat dan tabi'in mulai muncul usaha-usaha untuk menghimpun hadis secara lebih sistematis. Nah, setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan menyampaikan hadis kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, pada masa ini, sebagian besar hadis masih disampaikan melalui hafalan. Akan tetapi beberapa sahabat juga mulai membuat catatan-catatan pribadi yang berisi hadis-hadis yang mereka dengar langsung dari Rasulullah SAW. Nah, para tabi'in kemudian belajar kepada para sahabat dan melanjutkan tradisi tersebut. Nah, mereka melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk menemui para perawi hadis, mendengarkan hadis secara langsung, lalu mencatatnya dengan penuh ketelitian. Meskipun demikian, pada masa itu belum ada pembukaan hadis secara resmi oleh pemerintah. Nah, setelah masa Rasulullah SAW dan para sahabat berlalu, wilayah Islam berkembang sangat luas. Para sahabat yang menjadi sumber utama periwayatan hadis mulai wafat satu persatu. Nah, sementara itu, jumlah umat Islam semakin banyak dan tersebar ke berbagai daerah. Nah, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa hadis-hadis Rasulullah SAW akan hilang atau bercampur dengan riwayat yang tidak benar apabila tidak segera dihimpun dalam bentuk kitab. Nah, melihat keadaan tersebut, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengambil langkah penting dengan memerintahkan agar hadis-hadis Rasulullah SAW dikumpulkan dan dibukukan secara resmi. Nah, kebijakan ini menjadi awal dari proses kodifikasi hadis, yaitu penghimpunan hadis secara sistematis dalam bentuk penulisan. Nah, keputusan Umar bin Abdul Aziz ini bukan tanpa alasan. Ada beberapa faktor yang mendorong dilakukannya kodifikasi hadis. Yang pertama, banyak sahabat dan tabi'in yang menjadi perawi hadis telah meninggal dunia sehingga dikhawatirkan hadis ikut hilang bersama wafatnya para penghafal. Yang kedua,
kedua, wilayah Islam semakin luas sehingga penyampaian hadis hanya melalui hafalan menjadi semakin sulit. Yang ketiga, mulai muncul hadis-hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan politik, golongan, ataupun kepentingan pribadi. Hal ini tentu dapat menyesatkan umat Islam apabila tidak segera diatasi. Karena itu, Umar bin Abdul Aziz ini memandang bahwa pembukuan hadis merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Umar bin Abdul Aziz menunjuk Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang ulama besar yang dikenal memiliki hafalan kuat dan sangat teliti dalam meriwayatkan hadis. Nah, Ibnu Syihab Az-Zuhri ini kemudian menghimpun berbagai hadis yang berasal dari para sahabat dan tabi'in. Riwayat-riwayat tersebut disusun secara sistematis sehingga menjadi salah satu dasar penting bagi perkembangan kitab-kitab hadis pada masa berikutnya. Karena jasa yang besar dalam penghimpunan hadis atas perintah pemerintah, Ibnu Syihab Az-Zuhri sering disebut sebagai pelopor kodifikasi hadis secara resmi. Nah, setelah dimulainya kodifikasi ini pada masa Umar bin Abdul Aziz, para ulama hadis semakin giat menyusun kitab-kitab hadis. Mereka melakukan perjalanan ke berbagai kota untuk mencari hadis, bertemu dengan para perawi, memeriksa sanad, dan memastikan keaslian setiap riwayat sebelum memasukkannya ke dalam kitab. Dari usaha tersebut lahirlah berbagai karya besar dalam bidang hadis yang menjadi rujukan umat Islam hingga sekarang, seperti kitab-kitab yang disusun oleh para imam hadis. Nah, kodifikasi hadis ini merupakan salah satu jasa terbesar para ulama dalam sejarah Islam. Berkat usaha mereka, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dipelajari oleh umat Islam hingga masa sekarang dengan lebih teratur dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah mengetahui proses kodifikasi hadis, muncul pertanyaan, apa manfaat dari kodifikasi tersebut bagi perkembangan ilmu hadis dan kehidupan umat Islam? Penulisan dan kodifikasi hadis memberikan banyak manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Pertama, kodifikasi hadis membantu menjaga kemurnian hadis Rasulullah SAW sehingga tidak mudah hilang atau berubah. Yang kedua, pembukuan hadis memudahkan para ulama dalam meneliti sanad dan matan hadis untuk mengetahui tingkat kesahihannya. Ketiga, kitab-kitab hadis menjadi sumber rujukan bagi umat Islam dalam memahami ajaran Rasulullah SAW secara benar. Dan yang keempat, kodifikasi hadis membantu mencegah penyebaran hadis palsu karena para ulama dapat membandingkan riwayat yang beredar dengan hadis yang telah dibukukan. Nah, dari sini dapat dipahami bahwa kodifikasi hadis merupakan salah satu upaya besar dalam menjaga warisan ilmu yang sangat berharga bagi umat Islam. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penulisan hadis telah dimulai sejak masa Rasulullah SAW, meskipun pada awalnya dilakukan secara terbatas agar tidak terjadi pencampuran antara Al-Quran dan hadis. Nah, setelah para sahabat mampu membedakan keduanya, Rasulullah SAW memberikan izin kepada beberapa sahabat untuk menulis hadis pada masa berikutnya, terutama pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dilakukan kodifikasi hadis secara resmi sebagai upaya menjaga hadis dari kepunahan dan penyimpangan. Peran Ibnu Syihab Az-Zuhri dalam proses ini sangat penting. Karena apa? Karena beliau menjadi salah satu tokoh yang menghimpun hadis secara sistematis. Nah, melalui penulisan dan kodifikasi hadis ini, sunnah Rasulullah SAW dapat terpelihara dan menjadi pedoman bagi umat Islam hingga saat ini. Nah, demikianlah pembahasan mengenai sejarah penulisan dan kodifikasi hadis berdasarkan buku Ulumul Hadis karya Dr. Haji Abdul Majid Khon, MAG. Semoga materi ini menambah pemahaman kita tentang pentingnya proses penulisan dan pembukuan hadis sebagai bentuk penjagaan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Nah, semoga kita juga semakin menghargai jasa para sahabat dan ulama hadis yang telah berjuang menjaga keaslian hadis untuk generasi setelahnya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.